Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Kebakaran dahsyat di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara sungguh menimbulkan bekas yang mendalam. Karena puluhan, belasan nyawa maksud kami di sana banyak yang berguguran. Namun bukan hanya nyawa saat ini yang menjadi sorotan, bukan hanya karena posisi depo Pertamina Pelumpang yang dekat dengan permukiman, tapi ada juga yang mengungkit mengenai sebenarnya mereka itu tinggal di sana, status lahannya apa? Apakah mereka itu memiliki sertifikat hak milik atau hanya sebatas izin mendirikan bangunan? Dan di era siapa itu terjadi? Nah, dari isu itulah kemudian riuh muncul suara-suara dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang kemudian mengaitkan antara izin mendirikan bangunan atau IMB di era Anies Baswedan. Bahkan juga kemudian muncul berbagai tayangan video di media massa yang juga mengaitkan dengan pemberian KTP di era Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya arah ini akan ditarik kemana dan juga bagaimana nanti solusi dari hal ini? Apakah kemudian opsi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo akankah memindahkan depo Pertamina ataukah memindahkan lahan dari warga di sana? Kita akan coba bahas hal ini di meja catatan demokrasi. Sebelumnya kami coba ingin dengar dulu suara riuh juga dari mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Syahid Jakarta. Luar biasa, semoga teman-teman mahasiswa di sini juga tercerahkan karena kami juga mengundang pihak yang memang mengungkit kembali soal IMB di era Anies, tapi juga ada pihak yang punya jawaban mungkin. Apakah benar secara administrasi, perizinan, agraria, status lainnya bagaimana di Tanah Merah Jakarta Utara ini teman-teman. Kita langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Ges Halifah, produser Jakarta Melayu Festival. Assalamualaikum Bang Ges, selamat malam. Assalamualaikum. Luar biasa, kayak datanya banyak nih. Sudah tebal ya? Sudah tebal. Sudah hadir juga ada Bang Mardhani Alisera, politisi PKS. Bang, selamat malam, Assalamualaikum. Apa kabar? Malam semuanya. Kami juga menghadirkan ada Bang Gilbert Simanjuntak, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam. Dan juga yang sudah hadir ada Mas Dede Prayudi, politisi PSI. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang. Dua lagi masih kosong ini, ada nanti perwakilan BUMN. Dan juga kami akan menunggu ini satu lagi dari Bang Andi Sinulinga ya. Sebenarnya tadi sudah ada di dekat studio, tapi nanti kita tunggu suara dan juga datanya seperti apa. Kita ingin langsung dengar suara dari Bang Gilbert dulu yang mengungkit mengenai IMB yang dikeluarkan kata Bang Gilbert ini di era Anies Baswedan. Dan dikaitkan dengan peristiwa yang mengenaskan di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Bang Gilbert. Baik, makasih. Saya pikir ini bukan perkara mengungkit ya. Kalau yang mengungkit pertama itu kan media sebenarnya. Dari pertama saya masukkan adalah berita bahwa itu mesti direlokasi. Apakah di Rusunawa, Rusunami. Tetapi kemudian muncul berita yang jauh lebih sengit di media. Yang menyatakan loh ini sebenarnya sudah diberikan izin IMB. Bagaimana tanggapan abang? Begitu pertama ke saya. Jadi bukan dari kitanya ini, tapi dari media. Dan ternyata itu sudah dari 2021 di Tempo. Kemudian beberapa wartawan di Balai Kota kemudian menanyakan. Saya bisa memaklumi karena mungkin waktu saya katakan relokasi tidak begitu menarik buat media, buat pembaca. Karena apa? Good news, bad news kan. Berita baik itu nggak menarik gitu loh. Tapi bad news, good news. Berita buruk itu baru menarik. Tapi gitu bukan loh. karena itu juga Bang. Karena dari tahun 2009 sampai dengan 2023 itu sudah 3 kali terbakar. Dan jarak permukiman dan depo Pertamina begitu dekat. Itu Iya, persoalan Bang. Saya setuju. Dan itu yang saya sampaikan, ini sudah berulang. Apakah tidak ada solusi permanen? Coba dibaca di media. Nah kemudian media bertanya bahwa ini ada pelanggaran di sini. Dan saya katakan itu betul. Kalau itu diberikan IMB, itu pelanggaran. Sama dengan tema kita pada malam ini. Kenapa dipersalahkan? Ya memang salah. Apa yang salah dengan mempersalahkan? Itu memang salah. Oke, posisi salahnya di mana Bang Gilbert? Ya? Perjelas dulu. Posisi salahnya di bagian mana? IMB itu kalau Anda dapat IMB, Anda mau bangun di mana? Tanahmu ada dulu dong. Sertifikatnya di mana? Jadi dasarnya adalah sertifikat. Masa mau bangun di tanah orang? IMB itu dasarnya sertifikat. Sekarang yang dikasih sertifikat, tidak ada sertifikat dikasih IMB. Apakah itu memungkinkan? Tidak memungkinkan. Tapi kan IMB sementara kan Bang? Di mana ada dasar hukum IMB sementara? IMB itu seumur hidup. Dan IMB tidak ada kawasan. Karena IMB itu adalah pemilik gedung yang mau bangun.
Bukankah kemudian sudah jelas juga bahwa IMB yang diberikan oleh Anies Baswedan ini tidak diberikan per rumah, per orang, Justru tapi itu kemudian dasar per hukumnya, kawasan dengan dasar waktu hukumnya sementara. di mana? Mungkin teman-teman yang memihak. Ya. Jadi kita tidak bicara banci ya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tunjukkan kepada saya di mana benarnya. Kita jangan bicara banci. Kalau itu salah, saya sudah katakan bahwa ini. Karena itu secara hukum, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam peraturan namanya on rahmati hidat ya, perbuatan melawan hukum. Dan itu sebenarnya IMB itu batal demi hukum. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kenapa diberikan 3 bulan? Kenapa diberikan IMB kawasan? Kenapa tanpa sertifikat? Itu tidak ada dasar hukumnya. Bisa lebih spesifik Bang, karena yang tinggal di sana kan ada mungkin ribuan orang saat ini sudah beranak. Itu tidak pinak, menjadi Bang. dasar. Kita bicara atas dasar peraturan. Kalau Anda mau kawin, syaratnya kan ada 18 tahun. Masa Anda kemudian meminta surat izin kawin umur 17? Ya KUA juga tidak mau. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi secara aturan. Dan itu yang kemudian dasar saya mengatakan waktu wartawan menanyakan, loh ini ada penyelewengan Bang. Iya, memang itu betul. Jadi media juga yang kemudian melihat itu dan sudah ramai, baru kemudian saya ditanyakan, ini saya jawab demikian betul. Nah sekarang apakah kemudian sertifikat itu ada? Ya kan tidak ada. Pengadilan juga belum memberikan. Tidak ada IMB di atas lahan yang dipersengketakan. Aturannya di mana? Jadi kita bahas dengan objektif saja. Karena Jadi kenapa dibiarkan berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, Bang Gilbert? Beberapa era gubernur sudah terjadi Bang. Ya sekarang itu lahan siapa? Loh kalau saya menempati rumah orang, kemudian saya mengatakan itu rumah saya. Apa dibenarkan? Apa kita mendidik masyarakat begitu lewat media sekarang ini? Ini kan forum yang kita mendidik masyarakat. Apakah kita mau mengatakan kepada masyarakat silahkan tempati, kemudian terbakar Anda minta ganti rugi? Kita kan mendidik masyarakat. Ini kan catatan demokrasi. Demokrasi kita mengatakan kalau Anda maju menjadi seorang pemain ke podium, ya Anda siap ditonjokin dong. Sebentar Bang, jadi yang mengeluarkan IMB kepada masyarakat di sana itu termasuk PMA tadi, perbuatan melawan hukum menurut Bang Gilbert? Karena tidak memenuhi syarat. Itu batal demi hukum, on rahmati hidat. Silakan baca di peraturan. Kita bisa berdebat di situ. Itu dasar hukumnya jelas itu mengatakan on rahmati hidat. Baik. Bang Andi Sinulinga. Disampaikan Bang tadi bahwa keberadaan memang masyarakat yang berada cukup dekat di lahan tanah merah di dekat depo Pertamina itu merupakan suatu hal yang salah. Terlebih lagi pemberian IMB di zaman era Anies Baswedan ini pun bahkan juga batal demi hukum karena kemudian penuh penyelewengan dan juga penyalahgunaan, Bang Andi. Iya, jadi gini, yang pertama soal legalitas tanah ya. Jadi kalau kita lihat soal alas hak, kalau kita lihat berita acara yang kita punya, itu Pertamina juga tidak punya alas hak terhadap tanah itu. Ya. Kemudian warga juga tidak punya hak atas alas tanah itu. Tapi warga menempatinya sudah lebih dari 20 tahun tuh. Ya. Karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapkan tuh bahwa warga yang sudah memiliki tanah terlantar ya, mendudukinya dalam hal ini adalah membuat pagar, membuat bangunan, maka seharusnya itu warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN. Di sini persoalannya ini. Ya, ini Undang-Undang Pokok Agraria. SHM atau surat hak milik Bang? Sertifikat hak milik? Iya, sertifikat hak milik, SHM. Oh, wow. Itu ada aturannya dan kita boleh lihat di situ. Oke ya, satu. Nah kemudian problem tanah ini berlangsung bukan baru. Ya, satu jelas Pertamina tidak bisa membuktikan bahwa itu tanah milik dia. Itu jelas dalam peradilan itu. Sehingga bagaimana mungkin kita berani mengatakan melanggar hukum menurut saya mengatakan itu tanah Pertamina. Itu yang pertama yang penting. Itu satu soal alas hak ya, soal hukumnya. Yang kedua, soal bagaimana pemerintah dalam hal ini dalam kepemimpinan Anies Baswedan itu memberikan IMB kawasan terhadap daerah itu di Tanah Merah itu. Nah, itu juga sudah sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2010. Oke, tapi keberadaan IMB ini sendiri memenuhi syarat tidak Bang? Jadi itu yang saya bilang sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pembangunan penataan kawasan. Ingat satu hal, sengketa tanah di satu sisi dan tanah itu masih bersengketa, itu satu sisi. Tapi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak,
Apa itu penghidupan yang layak? Rumahnya layak, tempat tinggalnya layak, kebutuhan sanitasinya, kebutuhan air bersihnya, kebutuhan anak sekolah. Nah, karena itu harus dilegalisir kebutuhan warga itu, kebutuhan warga. Oke. Bukan status akan lahan. Ya. Itu satu ya, kebutuhan warga. Itu. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, karena itulah ketika Pak Jokowi menjadi gubernur atas dasar perjanjian bersama dengan warga di situ untuk menyerahkan KTP kepada mereka beserta legalitas RT dan RW-nya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena kalau anak-anak itu mereka tidak punya KTP, status RT dan RW-nya, mereka tidak tercatat sebagai warga DKI. Ya. Kalau dia tidak tercatat sebagai warga DKI, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Sementara sekolah itu kewajiban negara itu. Coba bayangkan, bagaimana mungkin hanya karena persoalan administratif, ya, kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kita masuk ke zaman eranya Pak Anies Baswedan. Kampung-kampung di Jakarta ini 60% banyaknya. Dan ada hampir 49% menurut data BPS, itu daerah kumuh. Ya. Nah, karena itu daerah-daerah kumuh ini perlu ditata, bukan digusur. Dan ini janji semua kita, janji Pak Anies, janji Pak Jokowi, supaya tidak menggusur itu semua, tapi ditata kampung. Karena itu pemerintah DKI membuat program penataan kampung. Dan penataan kampung itu tidak bisa dilakukan, APBD tidak bisa dilakukan kalau tertib administrasinya tidak ada. Bang Andi, karena tapi itu ada yang mempersoalkan. Bang Andi ada yang mempersoalkan itu lokasinya di kawasan objek vital, di kawasan strategis nasional. Sekarang begini, pertanyaannya. Berapa banyak depo dan kilang Pertamina yang berdekatan dengan objek vital? Data Anda berapa, Bang? Hitungan saya di Medan, di Samarinda, dan menurut saya banyak, kita boleh cek, kita bisa lihat dalam Google Maps. Jadi saya ingin mengatakan begini, apakah kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan masyarakat? Satu. Atau kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian operator Pertamina? Atau justru pemerintah setempat yang kemudian tidak melakukan tindakan tegas menurut Anda? Bukan. Saya ingin mengatakan begini. Ada atau tidak IMB itu, ya, faktanya kebakaran terjadi itu. Ya, kalau kita ada tidak adanya IMB itu, fakta kebakaran terjadi dan ada korban. Ini yang saya ingin mengatakan begini. Nah, sekarang sudah ada korban. Nah, mari kita tunjukkan empati kepada masyarakat yang korban itu. Jangan sampai korban ini kita politisir, ya, kemudian menyalahkan orang tertentu atau pihak tertentu. Bukan dipolitisir, Bang, karena di era sebelum Pak Anies kabarnya sudah diingatkan, sudah diperingatkan. Loh, apa agar yang di sana diperingatkan? tidak dibangun, agar di sana IMB-nya tidak dikeluarkan, mereka dipindahkan ke rusun. Itu narasi yang saat ini keluar, Bang Andi. Itu dari pandangan situ. Ini kan soal perbedaan pandangan. Ada orang bisa punya pandangan macam-macam. Tapi ini pandangan yang saya jelaskan, yang saya tahu. Nah, karena itu menurut saya kalau kita mau memberikan penyelesaian persoalan ini, ada musibah. Ditangani musibah ini dengan baik. Satu. Yang kedua, sekarang kan pemerintah juga sudah bicara itu. Bahkan pemerintah sendiri, Andrew, berbeda. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan relokasi deponya. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan masyarakatnya direlokasi. Kemarin, tadi saya baca, itu Menteri BUMN mengatakan sudah rapat akan merelokasi deponya. Jadi saya kira mau direlokasi warganya boleh, kasih kompensasi. Mau direlokasi deponya silakan. Tapi yang paling penting adalah, saya ingin mengatakan begini, bahwa ada musibah. Dan musibah itu bukan karena kepadatan penduduk. Tidak ada variabel kepadatan penduduk dalam musibah itu, dan murni adalah kesalahan di pihak Pertamina. Bang Gilbert, Anda sepakat dengan Bang Andi, Bang? Sejak awal saya katakan, sebenarnya concern perhatian utama kita adalah menyelamatkan warga ini. Tetapi kalau dikatakan kemudian masalah kepentingan mereka, kita juga sangat setuju bahwa mereka tidak direlokasi sebenarnya. Tetapi kemudian saya dengar lagi baca berita, deponya mau direlokasi, saya tidak tahu persis apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kemudian ini mesti diselesaikan permanen, itu concern, itu perhatian utama kita. Kemudian ada pertanyaan, kalau mereka dipindahkan kan ada masalah sosial, ya ditinggal di situ juga masalah sosial. Itu bisa meledak besok, bisa lusa, bisa minggu depan, kan kita tidak pernah tahu orang ini udah kedua kali. Mengapa kemudian Anda mempermasalahkan IMB di era Anies Baswedan itu? Saya udah katakan tadi, wartawan nanyakan, ya memang saya katakan itu salah. Good news, bad news, good news. Menurut Anda salah kan, Bang? Ya salah.
Jadi kalau dikatakan bahwa itu benar, saya katakan tadi kalau itu benar, kenapa tidak ngotot sekarang semua yang mengatakan itu benar, minta diterbitkan IMB lagi kepada mereka. Dan memberikan bantuan bahan bangunan, biar mereka bangun di situ. IMB itu berlaku berapa dia. lama Bang Andi? Ada yang 3 tahun. IMB itu ada yang 6 bulan, ada yang paling lama 3 tahun. Ya, tidak dan IMB itu bukan untuk pribadi. Kawasan. Karena yang mau ditata adalah kawasan. Apa kawasan itu? Jalan, sanitasi, air bersih. Itu yang tadi dianggap salah oleh Bang Andi. Jadi saya kalau teruskan saya dulu bilang ya. benar kata Pak Gilbert salah, masa itu pandangan masing-masing. Ya, kita demokratis saja, tapi saya tambahkan dulu. Jadi yang kita persoalkan sebenarnya adalah bagaimana menyelamatkan ini, bahwa kemudian muncul masalah IMB, ini kan sebenarnya, loh kalian sendiri juga mengangkat IMB kok dalam diskusi malam ini. Tapi supaya jelas Bang, ini kan soal legalitas Bang. Oke lah. Kami ingin tahu tadi Ini posisinya semua dari orang yang bisa KTP mengatakan zaman hal Pak yang Jokowi berbeda. sampai Bang, Anies itu yang IMB ini beredar. Bang, Iya. supaya makin jelas coba dijelaskan. Iya, alurnya. jadi kalau secara hukum itu bermasalah. Makanya saya katakan kalau itu merasa benar, tuntut lagi dikeluarkan IMB baru oleh gubernur yang sekarang. Kasih bahan bangunan, biar jelas statusnya. Apakah ada yang berani? Masyarakat di situ juga mencibir. Percaya sama saya, orang dia udah korban, masa mau disuruh dia mati lagi? Yang benar itu direlokasi. Bukan kemudian diberikan IMB baru. Oke. Bukan kemudian diberikan IMB. Kenapa dari awal itu sudah bermasalah zona merah dikasih izin di situ? Kan nggak benar. Yang benar itu masyarakat itu didewasakan, dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih safety, aman begitu. Kalau ini terjadi di beberapa tempat, oke, kita di luar dari topik malam ini. Malam ini kita topiknya Pelumpang. Melebar kemana ke sana bukan jatah saya untuk bicara. Tetapi kalau bicara mengenai Pelumpang, maka kita harus mencari solusi permanen. Itu yang saya katakan ke media, harus solusi permanen. Bukan solusi yang abal-abal, bahwa kami turut berduka, ya nenek-nenek Tapi juga kenapa berduka. DPRD baru teriak sekarang ketika ada kasus besar yang belasan nyawa di sana terdampak seperti itu? Di era Pak Jokowi sudah dibagikan KTP untuk warga setempat Bang. Saya harus klarifikasi ini, KTP adalah kartu tanda penduduk, Ya. Anda orang Indonesia tidak. Kalau Anda orang Indonesia harusnya punya KTP dong, jadi kasih KTP ya wajar. Bagaimana mereka mau Alamat yang tertulis sebentar. tapi daerah situ Bang. Iya, alamat situ alamat. Alamat ya alamat, pasti alamat situ, masa alamatnya di Menteng. Alamatnya pasti di situ. Bahwa mereka mesti menyekolahkan anaknya, orang tuanya di mana ada kakaknya. Kan mesti ada kakaknya, masa anaknya nggak sekolah, kan problem sosial. Masa mereka tidak ambil kredit ke bank, masa mereka tidak menerima kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, masa mereka tidak menerima bansos. Dasarnya semua adalah KTP, itu kartu tanda penduduk, bukan kartu pemilikan lahan. Orangnya ya, Bang. IMB beda, IMB adalah kartu lahan. Kenapa kemudian, sebentar tolong. Kenapa kemudian saya katakan KTP ini pada dasarnya sangat baik? Karena bagaimana harkat masyarakat yang di bawah itu bisa terangkat. Kalau mereka anaknya sendiri tidak bisa jadi sarjana, sampai kapanpun mereka akan menjadi strata paling bawah. Terlepas alamatnya ilegal Bang, masih bisa tertera di KTP Loh, itu. sekarang saya tanya sama Anda, solusinya apa? Apa solusinya? Kalau Anda mengatakan itu tidak boleh, apa solusinya? Solusinya cuma KTP. The worst between the worst, Tadi kan- the best between the worst. Dibandingkan Itu yang memberikan terburuk, IMB, yang terbaik Bang. dan antara yang terburuk. Mau diapain? Memang ini problem sosial kita di DKI, makanya gubernur di DKI itu nggak boleh ngabal-abal. Itu persoalannya. Karena persoalan sosial di kita begitu kompleks, strata masyarakat kita di bawah begitu kompleks, kita mesti selesaikan ini. Bukan lewat perdebatan yang tidak baik melalui hoax, tetapi perdebatan yang bernarasi positif, yang bertujuan baik untuk membangun masyarakat. Itu yang kita harapkan. Kalau selalu kemudian kita melihatnya itu dari sudut ini tidak, ini iya, carilah. Kalau bisa malam ini kita carikan solusi yang lebih baik, kenapa tidak? Bang Andi. Enggak, saya 30 detik aja logika itu ya. Kalau kita mau menggunakan logikanya Bung Gilbert, supaya tidak standar ganda. Pak Jokowi memberikan KTP itu melegalkan dia menjadi warga DKI. Ada RT RW-nya, kenapa tidak zaman Pak Jokowi? Kemudian dilanjutkan zaman Ahok, masyarakat di situ direlokasi. Ini kalau kita menggunakan logika tadi itu. Saya jawab, Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dilakukan Anies Baswedan sudah benar. Nah sekarang ditanya bagaimana penyelesaian itu? Penyelesaian kan sudah ada di depan mata kita ini, pemerintah melakukan penyelesaian. Pertama, relokasi tentu dengan komunikasi dengan warga, dengan segala kompensasinya disampaikan oleh salah satu pejabat pemerintah. Dan kemudian pejabat pemerintah yang lain mengatakan ini deponya akan direlokasi ke lahannya Pelindo. Jadi
sebenarnya penyelesaiannya sudah baik menurut saya. Cuman itu yang saya katakan tadi, karena ini menyangkut figur orang, kemudian orang membacanya bahwa ini terjadi politisasi. Itu yang saya maksud. Saya jawab Singkat, sebentar. Bang. Singkat. Silakan. KTP itu orang kontrak pun dapat KTP loh. Anggap aja mereka ngontrak di situ. Masa mereka nggak dapat KTP? KTP itu bukan berarti dia pemilik lahan, beda dengan IMB. Itu yang saya katakan tadi. Kedua, mereka bagaimana mau naik derajatnya kalau tidak punya KTP? Kalau dikatakan itu melegalkan, ya memang melegalkan dia menjadi warga DKI, bukan melegalkan dia punya lahan. Dia mesti legal punya DKI. Di rumah saya ada warga yang kemudian datang tinggal di kita 30 tahun. Waktu mau minta NIK-nya ke Gunung Kidul tidak bisa. Mengurus NIK-nya di DKI karena NIK sudah keburu ditutup, setengah mati. Sampai kemudian saya selesaikan lewat pengadilan. Anda bayangkan kalau mereka tidak dikasih KTP, kemudian proses NIK udah selesai. Mereka dapat bansos dari mana? Ya. Mereka dapat fasilitas sebagai warga negara Yang dari dimaksud mana? Bang Andi adalah mengapa pilihan relokasi tidak kemudian dijalankan pada saat era Pak Jokowi? Ya tanya Pak Jokowi kalau begitu. Oke. Tapi posisinya seperti ini, Bang Gilbert. Kalau memang saat ini kita sama-sama cari solusi buat masyarakat di Tanah Merah, sesungguhnya apakah nanti mereka akan dipindahkan ke rusun atau ke tempat mana? Karena statusnya tidak jelas apakah mereka akan digusur dengan ganti rugi dan mereka tidak punya legalitas soal tanah. Sesaat lagi dijawab. Kita nanti akan melibatkan Bang Arya, Mas Dede, Bang Mardhani dan juga Bang Gies. Hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Jangan salahkan Pertamina. Salahkanlah siapa yang melegalisir. Mencuri tanah Pertamina itu. Mencuri itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu. Ya, itu siapa yang melegalisir itu? Itu diurus dulu itu. Pertamina aja yang disalahin sekarang. Pertamina paling dulu mengerti bahwa ini harus aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina tuh berpikir begitu. Langsung kita ke Pak Gilbert. Sekali lagi Pak Gilbert, kami ingin penegasan artinya kenapa IMB ini masih tetap diterbitkan kalau menurut Anda ini merupakan perbuatan melawan hukum? Kan sudah terbaca dari awal bahwa ada kontrak politik, bahwa kemudian itu mesti ditunaikan kontrak itu. Tetapi kemudian penyelesaiannya kan kenapa 2021, kenapa tidak langsung 2017? Itu aja pertanyaannya kan sudah membuat kita tanda tanya kan. Bahwa kemudian kenapa diberikan 3 tahun, kenapa kemudian IMB kawasan. IMB itu saya sudah katakan, IMB itu atas nama pemohon, apakah itu individu, apakah itu badan usaha, bukan IMB kawasan, di mana dasar hukumnya. Sampai kapanpun IMB yang dikeluarkan ini adalah IMB ilegal, batal demi hukum. Dasar hukumnya adalah kepemilikan lahan. Anda mau mendirikan rumah di mana? Dikasih izin mendirikan rumah, rumahnya mau didirikan di mana? Dasarnya adalah sertifikat. Sertifikatnya tidak ada dan tidak ada IMB yang diberikan di atas lahan sengketa sampai kapanpun. Bahwa kemudian katanya KTP, ya memang KTP itu memang mutlak mesti mereka miliki. Kalau mereka tidak dikasih KTP, tidak dikasih KK, sampai kapanpun nggak bisa sekolah karena dasarnya adalah NIK. Ya begitu. Bang Gies. Bang Gies, apakah kemudian IMB era Anies ini hanya kontrak politik semata tanpa solusi yang pasti? Terima kasih. Pertanyaan pertama, paling mendasar. Kebakaran ini terjadi karena IMB, apa karena ketidakmampuan korporasi mengelola maintenance depo Pelumpang? Karena keberadaan warga yang dekat dengan depo Pelumpang. Iya, pertanyaan mendasarnya, kebakaran ini karena warga ada di sana atau karena maintenance-nya nggak beres? Masih diinvestigasi sampai sekarang, Bang. Oke, masih diinvestigasi. Tahun 2020 kebakaran di Blok Cepu. Tahun 2021 kebakaran di Cilacap. Tahun 2000 masih desa yang sama kebakaran lagi. Tahun 2022 kebakaran di Balikpapan. Gak lama kemudian Balikpapan kebakaran lagi. Kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu terbakar. Dalam 2 tahun 6 kali kebakaran. Lah, kemudian Pelumpang kebakar 2 kali. Yang sebelumnya 2009, sekarang terbakar lagi. Lalu kita ramai di media karena Anies menerbitkan IMB.
Otak apa itu? Cara berpikir apa itu? Kalau Maria ingat, tahun 2021, Lebaran hari kedua, terjadi kerumunan di Ancol. Lalu ramai, gangga di Ancol. Saya sebagai komisaris, saya datang di sini, di forum ini, di bangku yang sama. Saya berikan penjelasan kepada masyarakat tanpa menyalahkan siapapun. Bahwa kondisi itu memang ketika saat COVID, orang terlalu banyak tidak bisa diarahkan. Kami akui berbagai kesalahan prokes di hari itu. Tetapi setahun sebelumnya prokes berjalan dengan baik. Sekarang terjadi kebakaran terus menerus. Lalu yang kita ramaikan IMB yang diterbitkan oleh Anies. Logik tidak? Sementara IMB yang diterbitkan oleh Anies adalah untuk masyarakat mendapat akses air bersih, untuk mendapat listrik. Itu. Karena kalau tidak ada itu masyarakat tidak mendapatkan pelayanan. Kan begitu. Lalu tadi dikatakan juga bahwa sudah diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang Anda katakan Anies sudah diingatkan sebelumnya, siapa yang mengingatkan? Ada yang mengatakan di zaman Ahok, bahkan ketika Sudah debat diingatkan. waktu itu masih calon gubernur diingatkan, saya tidak akan pernah membangun dan akan memberikan mereka Yang fasilitas. mengingatkan siapa? Akan dipindahkan. Yang mengingatkan siapa? Ahok. Dia bekas gubernur, sekarang dia komisaris utama Pertamina. Lalu apa yang dia lakukan selama ini? Sebagai komut dari korporasi Pertamina. Apa yang dia lakukan terhadap lahan itu? Saya kasih contoh satu hal lagi. Ada persoalan taman di depan Ancol Barat yang sudah berlama-lama menjadi persoalan parkir di sana. Taman itu harus menjadi taman untuk publik. Saya panggil ketua RW-nya, saya ajak duduk bersama direksi, kita selesaikan bersama dengan Kadinas waktu itu Bu Susi. Selesai persoalan taman di depan sana. Di depan Ancol itu. Ada keinginan untuk turun, menyelesaikan masalah. Bang Ges, soal tanah di Tanah Merah ini, lahan di Tanah Merah ini punya Pertamina atau bukan? Statusnya bagaimana Bang? Punya Pertamina bukan Bang? Nggak jelas di sini masih terkait dengan pengadilan yang dikasihkan oleh dari BPN itu 14 hektar, selebihnya bukan milik Pertamina. Ada buktinya di sini datanya. Milik negara jatuhnya? Milik negara, tapi masyarakat di sana sudah dari tahun 60. Udah ada di situ. Dari tahun 58. Ini kalau saya bacakan panjang sekali datanya yang ada di sini. Jadi berpikirnya itu korektif lah. Jangan menjadikan segala sesuatu itu mengalihkan masalah segalanya untuk kesalahan Anies. Gitu loh. Ya Anies fine-fine aja, namanya secara algoritma bagus kok. Muncul terus di media. Tetapi cara kita berpikir bahwa persoalannya adalah persoalan maintenance yang nggak benar. Ada banyak depo-depo Pertamina kira-kira di sana yang banyak juga penduduk. Jadi tadi yang kalau Ucok katakan benar, di Semarang, di Surabaya sama, berhimpitan dengan penduduk juga. Apa yang dilakukan Anies adalah terobosan hukum untuk memberikan pelayanan publik. Terobosan itu saja. hukum Bang ya, bukan perbuatan lawan hukum. Bukan, karena untuk memberi pelayanan secara publik. Tapi inti pertanyaan dasarnya adalah, soal kebakaran ini Anies salah tidak? Itu kan? Ini soal kebakaran, dan kebakarannya terjadi berkali-kali, bukan sekali. Di mana-mana tempat gitu loh. Kan aneh kalau kita menyalahkannya menariknya ke persoalan IMB. Enggak logik. Ya, Gitu. ya Makasih. sebelum kita melakukan debat politik, pertama-tama saya mengajak kita semua ya untuk meletakkan sisi kemanusiaan di atas politik. Pasti. Artinya kami di PSI ingin mengucapkan terlebih dahulu ya bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban, 19 orang meregang nyawa dan puluhan lainnya itu korban terluka. Itu dulu ya. Lalu yang kedua, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat permasalahan ini secara komprehensif. Artinya kayak begini, jangan kita mengambil satu kepingan puzzle, gambar yang kita paling suka di kepingan puzzle tersebut, lalu mengklaim bahwa inilah gambar yang utuh. Gitu. Nah inilah kesukaannya para politisi kan biasanya di situ. Gitu. Jadi kalau kami di PSI memandang, ini ada dua simpul yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Simpul pertama adalah peristiwa ledakan atau kebakaran itu sendiri. Untuk menganalisis simpul tersebut diperlukan investigasi yang mendalam. Ya. Apakah ini kesalahan human error? Apakah ini kesalahan sistem error sehingga sistem tersebut harus direvisi atau diperbaiki? Lalu yang ketiga, apakah ini major force?
Artinya apakah ada petir dan lain-lain. Cuman satu hal yang pasti, PSI di sini secara objektif menyatakan bahwa terkait dengan ledakan tersebut Pak Anies tidak bersalah. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita membicarakan dampak dari si kebakaran, gitu. Jadi begini, di dalam manajemen risiko ada yang namanya mitigasi dan juga adaptasi. Mitigasi itu mencegah supaya si bencana itu agar nggak terjadi ya. Kemudian ada adaptasi. Kalau dia terjadi kita harus ngapain? Kurang lebih seperti itu ya. Atau damage control lah. Nah sebelum saya membahas itu mari kita melihat dulu premisnya. Premisnya adalah kayak gini. Depo Pertamina itu sebenarnya sudah memiliki legalitas. Mereka membeli lahan itu sejak tahun 1968 dari PT Mastrako. Oke, ini sekarang disengketakan. Disengketakan, fine ya. Dan kemudian tahun 1970-an depo tersebut kemudian beroperasi ya. Dan warga sekitar 20 tahunan yang lalu ya, tadi sudah disebutkan bahwa warga sekitar 20 tahunan yang lalu kemudian datang dan menduduki lahan tersebut. Inilah premisnya ya, inilah premisnya. Dan satu hal yang pasti di premis yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah dari premis 1 dan 2 tadi, lokasi di sana itu tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk kita jadikan hunian. Gitu ya. Nah, disinilah kemudian muncul intervensi politik, yaitu kebijakan. Ini saya ingin meluruskan logika kita supaya kita urai pelan-pelan ya. Pertama, Pak Jokowi dengan kontrak politiknya ya, pada akhirnya memberikan KTP ya. Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, kawan-kawan, Bapak dan kawan-kawan mahasiswa juga bahwa ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu apa? Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ya, jadi dua ya sifatnya nih nature-nya ada dua, berhak dan wajib untuk memiliki dan mendapatkan dokumen kependudukan. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat itu, KTP ya? Ya, itu adalah hal yang sangat wajar dan memang harusnya begitu. Yaitu memberikan KTP. Dari KTP kemudian anak-anak mereka bisa punya sertifikat kelahiran misalnya ya. Lalu bisa sekolah, lalu bisa terdaftar di BPJS dan lain-lain. Tadi Pak Gilbert sudah mengatakan ya. Nah, kemudian di zaman Pak Ahok itu mengupayakan ada yang namanya relokasi gratis ke Rusunawa. Cuman memang negosiasinya ini takes so much more time dari apa yang diharapkan, ya. Kemudian masuklah eranya Pak Anies. Pak Anies kemudian membagikan IMB yang kabarnya itu adalah IMB kawasan. Saya jujur ya sudah menanyakan ke kawan-kawan saya yang ahli hukum ya, IMB kawasan ini apa sih? Dan banyak dari mereka yang tidak memahami apa IMB kawasan. Mungkin nanti bisa dijawab ya karena panelis kita di sini ada 3. Dan dasar pembuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik. Jadi saya menduga di sini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Pak Anies untuk menerbitkan IMB yang katanya IMB kawasan itu. Nah, above all, di luar itu semua, saya menyimpulkan ya, di sini cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa. Bodoh yang luar biasa ini apabila Pak Anies nggak tahu di sana adalah area yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Jahat luar biasa adalah ketika Pak Anies sudah tahu ya, tapi demi menjadi seseorang yang populis, demi keuntungan elektoral, Pak Anies mengorbankan potensi keselamatan atau ya mengorbankan keselamatan warga di daerah Tanah Merah tersebut. Tapi saya pikir saya jujur ya, Pak Anies bukan orang yang bodoh. Jadi saya pikir ini adalah kemungkinan yang kedua. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Kis, langsung ditanggapi. Bagi PSI kalau tidak menyalahkan Anies, itu nggak nikmat mereka. Dan itu biasa-biasa saja. Yang kedua, keberpihakan kepada rakyat kecil itu memang selalu dimusuhi. Dan berkali-kali. Kampung akuarium, masyarakat itu dicabut haknya. KTP-nya dicabut, keberadaannya digusur. Nggak mendapatkan apa-apa mereka. Tinggal di puing-puing.
Anies datang dan menyelamatkan mereka. Itu contoh kasus. Bagaimana warga negara dicabut haknya, KTP-nya diambil, disengsarakan hidupnya agar mau pindah dari sana. Sama di Pelumpang ini juga sama. Dulu disebutnya RT 0 karena nggak ada RT RW di situ. Tidak dapat akses air bersih, tidak dapat listrik, tidak dapat pelayanan. Oleh Anies dibuat terobosan hukum. Dasarnya tadi Pergub agar warga mendapatkan pelayanan berupa air bersih dan listrik. Ini kan soal keadilan sosial. Kembali lagi pertanyaan saya, ini persoalan kebakaran, persoalan IMB atau persoalan korporasi yang nggak beres. Ada kebakaran cuma satu, banyak tempat. Ya, Dalam 2 tahun berkali-kali kebakaran. Bang Geis, perkara kebakaran itu adalah satu hal, ya kan? Ya. Perkara manajemen dampak atau risiko itu adalah hal lain. Ya. Nah, perkara terjadi kebakaran, oke, nanti mungkin Bang Andi Sinulinga ya sebagai perwakilan BUMN. Bang Arya, Bang Arya. Bang Arya, saya Waduh. karena terkesima sama Bang Sama-sama Andi. Sinulingga. Terlalu Iya. kangen Bang. Iya. Tapi perkara dampak di sini kalau kita jujur berpikir dan dengan hati nurani bahwa ada aturan larangan pembangunan hunian di zona merah. Tentu di situ ada sebabnya Bang Geis. Oke. Dan bahwa Pak Anies kemudian membagikan IMB tanpa dasar Saya punya legalitas yang data, kuat. itu tidak punya. Itu adalah hal lain. Uki bilang itu zona merah tahu petanya. Tahu. Jadi Benar. silakan jelaskan, jangan tanya saya. Enggak, Silakan sebentar. kalau Enggak, punya ide gini, silakan gini, jelaskan. gini. Silakan jelaskan. Anda berani mengatakan Anda itu nggak zona bisa. merah. Enggak, biar saya Eh, tunjukkan enggak, bahwa itu bukan iya, zona iya, merah. silakan jelaskan, silakan jelaskan. Enggak, maksudnya gini. Itu tidak zona merah. Nanti saya sudah kirim petanya. Ya, silakan, Oke, kita akan jelaskan. tunjukkan datanya Bang. Jelaskan Maksudnya dulu, Bang. satu, yang kedua saya ingatkan Kalau begini. PSI nggak nyalain Anies, mereka nggak PSI namanya gitu. Enggak. Tidak Bang, tidak Bang. Soal poin Besar pertama di dulu Bang, Ibu Kota. itu bukan Enggak. zona merah mana Bang? Datanya ada, Ini buktinya ada Bang. tadi saya sudah kirim itu. Ini Bang, boleh dijelaskan Bang? Boleh silakan berdiri Di saja Bang. mana? Coba di mana Uki? Boleh Anda sambil Boleh berdiri? silakan berdiri Bang Bang, Andi. dijelaskan Bang. Bang Andi itu jangan berargumen sambil Loh, bertanya. bukan, itu maksudnya namanya Anda yang Anda bicara. berargumen Maksudnya gini ya, menggunakan maksudnya gini. ketidaktahuan. Bang, Coba kita- Anda yang menyajikan data ini Loh, itu silakan silakan jelaskan. berdiri, Silakan boleh, Bang, jelaskan. Nggak usah dilihat sendiri tuh RTH semua tuh pada hunian zona kuning. Ya, apa Satu. yang yang Anda kedua lihat di ya, situ? satu. Apa yang Anda lihat di situ? Enggak, tidak. Maksudnya supaya yang disampaikan ke publik Di Depo tentang ya? zona merah tadi itu di disclaimer dulu. Itu Uki, maksud saya. Yang kedua, masyarakat di situ tidak 20 tahun. Ini saya bacakan ya, supaya kita membicarakan sesuatu yang kita paham. Jadi tahun 60-an itu orang sudah menggarap tanah itu. Ya ini ya, di bahan pengadilan itu ya. Ini saya bacakan ya. Jejak penggarap tanah lahan itu. Tanggal 5 Januari tahun 81 tercatat bahwa orang yang bernama Samin itu membeli tanah garapan dari milik Muhammad Busro. Itu dibeli tahun 60. Itu loh maksudnya itu. Maksudnya jangan kita maksudnya bilang saya 20 tahun. Tidak, itu lebih dari 20 Tadi tahun. saya mengutip ucapan dari Bang Andi sendiri Loh, yang mengatakan 20 tidak, saya tahun. mengatakan undang-undang pokok agraria. Jika sudah lebih dari 20 tahun, maka masyarakat yang menduduki tanah itu, menguasai tanah itu, menguasai artinya memagari, mendirikan bangunan, dia punya hak untuk mengajukan ke BPN SHM. Ya oke, Itu mengajukan kaitannya. ya, Maksud mengajukan. saya luruskan Tapi, aja ini. ya, Oke. ya, oke. Cuman itu Bang aja, nggak ada Andi, lain. Bang Andi tadi Bergantian, 20 tahun, saya itu mengutip dari Bang Andi sendiri. Tapi begini, prinsipnya adalah membagikan IMB, izin membangun bangunan di lahan yang masih sengketa. Apalagi lahan tersebut adalah lahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Demi mendapatkan popularitas agar dianggap merakyat, keberpihakan dan lain-lain. Tapi kemudian tidak mengindahkan potensi Saya tambahkan keselamatan. Bung Itu Dede, sama juga sebentar. jahat. Kita mesti luruskan ini. Jadi mungkin di zona merahnya tidak tergambar dengan jelas, tetapi ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini adalah objek vital di mana harus ada zona tertentu untuk mencegah terjadi kecelakaan. Ya. Mengapa Justru di pemukiman yang situ begitu saya dekat katakan. dengan Iya, sampai dengan rapat depo kok ke ini tembok menjadi itu. zona Nah, yang kuning? saya mau katakan begini, kan tadi dikatakan Bung Geis bahwa ada beberapa kejadian. Justru itu yang menjadi pertanyaan kita, sudah ada kejadian kenapa mesti dikasih YMB sih? Itu persoalannya justru. Kan sudah ada kejadian di mana-mana, kenapa mesti dikasih IMB? Kalau dikatakan di situ masyarakatnya sudah 20 tahun, justru pertanyaan kita, syarat IMB itu tinggal 20 tahun atau syarat memiliki sertifikat?
Karena ada yang baru tinggal 1 hari punya sertifikat bisa dapat IMB. Syaratnya adalah sertifikat, bukan syarat tinggal 20 tahun. Karena itu saya katakan tadi bahwa ini perbuatan yang tidak menuruti hukum. Karena itu kita katakan lebih baguslah masalah ini kita selesaikan dengan legal. Kalau memang itu yakin bahwa pemberian IMB itu adalah sesuatu yang benar, sekarang tuntut pemerintah, tuntut Gubernur Heru untuk mengeluarkan IMB baru. Itu baru fair. Kalau mau membela gitu loh, kasih bahan bangunan buat warga di situ. Sama saja dengan mencederakan mereka lagi. Bang Gilbert sudah menyinggung soal apa? Undang-undang pokok agraria. Kemudian tadi Mas Uki juga mempertanyakan IMB kawasan ini ada nggak sih sebenarnya? Nanti kita minta respon dari Bang Mardhani dan juga Bang Arya Sinulinga usai jeda sesaat lagi. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Melihat tragedi kebakaran di Depo Pelumpang tadi, Bang Mardhani PKS memiliki pandangan berbeda, tidak hanya mengenai kebakaran, tapi juga mengenai keberadaan dari warga yang begitu dekat dengan depo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu bahagia sekali topiknya mengambil riding the wave. Ya, memang kalau Anies selalu trending topik. Tetapi harapan Pak Gilbert benar, kita bisa coba cari solusi. Dedik juga tadi udah memberikan, enggak kok, dia enggak terlalu negatif sama Mas Haris. Mas Haris enggak salah tadi. Bagus Dedik. Saya izin mulai Mas Arya Sinulinga nih ya. Ini saya suruh bawa data gitu loh. Data kebakaran. Ya. Dari KMP Cilacap, ya, kilang minyak Cilacap di 11 Juni 2021, Cilacap lagi November 2021, kilang minyak Balikpapan di Maret 2022, Balikpapan lagi, kemudian Balongan, dan di Pelumpang. Jadi yang pertama tentu selesaikan akar masalahnya. Dan ini akarnya adalah kita perlu audit teknologi secara menyeluruh. Walaupun Mas Arya saya apresiasi ketika keputusan kilang Balongan di Pelumpang kita segera direlokasi, itu keputusan cepat dan bagus walaupun kosnya tinggi. Jangan sampai utang luar negeri lagi ya, itu catatannya. Karena kalau utang agak berat kita. Ya, nanti kita lihat karena kondisi bukan cuma di Pelumpang. Di beberapa kilang minyak kita itu sudah tua. Dan tadi Bang Gies lihat ada 6 yang lokasi memang dekat dengan pemukiman. Sehingga akar masalahnya adalah segera audit teknologi, audit sistem yang Dedik bilang agar keselamatan rakyat itu yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi korban. Ya. Dan efeknya ke Mas Anies. Saya mohon izin Mas Dedik, Pak Gilbert, Bang Gilbert. Mas Anies tidak bodoh, justru bijak dan cerdas. Saya bilang gitu karena saya belum pernah bilang Mas Anies bodoh. Iya, Mas tadi sorry Ki, Bang Gilbert tadi bilang bertentangan sama hukum. Saya jawabnya. Kenapa 2021? Karena Mas Anies tekun mengikuti proses. Yang pertama ada Pergub lebih dahulu, nomor 18 tahun 2020. Pergub ini izin pemanfaatan ruang. Kalau ruangnya ruang jelas sederhana. Tapi ruang-ruang di mana ada banyak kasus turunan, termasuk yang di Pelumpang itu, bukan cuma itu ada quote and unquote dispute antara Pertamina sama rakyat,
Tapi rakyatnya sudah ada. Jadi kalau perumpamaan Bang Gilbert, kita mau nikah harus izin, ini udah jadi. Udah punya anak bahkan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan KTP baik, benar, bijak. Termasuk apa yang diberikan Mas Anies dengan IMB kawasan, itu baik, bijak, dan benar juga. Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat, rakyat, rakyat. Dan Mas Anies berharap dengan IMB kawasan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimal di 3 tahun. Itu niatnya relokasinya berjalan dengan baik. Tapi mengapa itu tidak berjalan, Bang Mardhani? Nanti, tunggu sebentar, selesai satu-satu dulu nih. Kita jelaskan, jadi Mas Anies taat hukum, Mas Anies bijak, karena yang mengeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Sesuai, tahun Oktober 2021. Nah, di bab ini, niatnya adalah solusi sementara. Karena memang kekuatan Pemda juga terbatas. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita betul-betul mendengarkan masyarakat di sana. Solusi Pak Ahok dengan Rusunawa terbukti gagal. Karena mereka, kalau saya kebetulan orang Betawi ya. Orang Betawi itu saya selalu diingetin guru ngaji saya. Dan orang itu bukan lemari yang digeser diam. Ya, tapi diajak ngomong. Nah karena itu gagalnya kenapa? Menurut saya tidak ngajak ngobrol, tidak rendah hati, tidak mendengar. Nah sekarang dengan kasus ini saya setuju jangan dipolitisasi. Segera pemerintah pusat, Pertamina, Pemda DKI, Bang Gilbert dengan teman-teman di DPRD DKI, saya kebetulan DPR pusat tapi dapilnya juga DKI walaupun di Jakarta Timur. Tadi barusan juga ngurus gimana ngeluarin jenazah dari saudara kita yang sudah terindikasi segera keluar, itu belum keluar juga pengen segera. Jadi duduk bareng kita selesaikan. Nah terakhir yang ketiga, gimana ke depannya? Ini harus menjadi yang terakhir. Ini juga harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan integratis. Karena ini seperti pucuk gunung es yang kelihatan sedikit, tapi akar masalahnya di bawah banyak yang kasus seperti ini. Objek vital nasional kita harus segera diaudit agar betul-betul buffer zone-nya, mitigasi sistemnya, semua betul-betul sepakat. Tadi sampai sekarang pengadilan belum memberikan keputusan yang definitif. Jadi ini bukan one single cases, tapi multi cases yang penyelesaian juga harus melibatkan semua pihak. Dan kita perlu kesabaran dengan fokus paling utama, rakyat, 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 masyarakat di Pelumpang, masyarakat di Pelumpang. Begitu. Tapi kalau dari DPR sendiri pernah tidak sebenarnya memanggil pihak Pertamina? Sebelum ke Bang Arya, memanggil pihak Pertamina untuk kembali mengingatkan di bahwa Komisi posisi 7 depo Pertamina dengan beberapa pemukiman. kali diingatkan. Dari beberapa data yang kami sampaikan ini, fraksi PKS beberapa kali mengingatkan. Dan Pertamina juga berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah tapi memang kita perlu sadar masalahnya tidak sederhana. Masalahnya tidak mudah. Karena itu jalan penyelesaiannya juga tidak bisa sederhana. Dia harus ada short term, mid term, long term. Tetapi harus punya political will. Saya mesti klarifikasi nih ya. Masalah IMB ini tidak ada tawar-menawar. Mesti based on sertifikat. Dan kalau pemerintah mengeluarkan ini, pemerintah itu sudah menyalahi aturan. Itu melanggar hukum. Karena tugas dari pemerintah adalah menjaga ketertiban. Karena itu dimanapun di Indonesia tidak akan ada IMB keluar tanpa sertifikat. Percaya sama saya. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Bang Mardhani itu sudah benar, saya katakan tidak benar. Dan kalau itu dikatakan benar, silahkan tuntut sekarang IMB untuk dikeluarkan lagi di situ. Nah yang bisa menjawab teman-teman Pemda DKI dan sudah saya sebutkan. Dasarnya Pergub nomor 118, DPMPTSP-nya juga Mardhani, punya dasarnya. Saya kan di DKI. Saya kan di DKI dan saya membawahi PTSP dengan teman-teman Pemda. Dan saya pasti yakin teman-teman saya Pemda di Komisi punya B compliant kepada hukum. Teman-teman Pemda selalu mengikuti aturan. Karena kalau tidak mereka menghadapi konsekuensi. Saya harus klarifikasi karena ini yang mendidik masyarakat soalnya. Jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa ini bisa dilakukan tanpa sertifikat. Sebentar. Ini akan IMB kawasan justru ada pendidikan saat yang sama ada kasih sayang. Dan kita nggak bisa satu sisi saja.
Ini bukan berarti kita tanpa kasih sayang, jangan dikatakan begitu. Enggak, Semua dengan 3 bulan, Sebentar berarti dulu. mereka bisa ngurus air bersih. tidak ada dasar hukum pemberian Ada. 3 bulan, tidak ada pemberian Oke. IMB kawasan. Itu versinya Bang Gilbert. Nanti Loh, kasih teman-teman dasar Pemda hukumnya. DKI. Dasar hukumnya di kita adalah NPWP, KTP, sertifikat. Kan sudah dibilang. Loh, saya kan IMB membawahi kawasan komisi. kita dasarnya Pergub nomor 118 Saya nggak tahun tahu. 2020. Saya di DPRD membawahi PTSP dan saya Anies mengerti peraturan Baswedan itu. pasti Saya memahami. compliant dengan Oke, hukum. Baik, satu persatu Bang. Oke, kami sudah tangkap poinnya, nanti ini masih akan Kita bergeser dulu, Mar. diselidiki lebih Sudah lanjut. makin Kami ramai nih, akan Mar, berikan makin riuh. tanya ke Bang Arya Sinulinga, Bang. Respon Bang dari Mbak Martani tadi, bagaimana maintenance sebenarnya dari pihak Pertamina Bang. Dan juga Oke. sebenarnya duduk perkara lahan ini seperti apa Bang Arya? Baik, yang pertama apapun dibilang utama adalah masyarakat. Ya, artinya rakyatnya yang harus diselamatkan. Ini kita tahu ada korban sekitar 18-19 orang yang meninggal. Pertamina bertanggung jawab sampai kepada pemakaman, sampai kerohiman kita bayar. Harus. Kemudian semua yang kena masuk rumah sakit, semua kita tanggung nih. Ya. Kita tanggung, kita jangan ngomong dulu yang lain-lain ya, kita tanggung dulu nih semua. Jadi rumah sakit mereka semua kita tanggung, masuk rumah sakit tanggung sampai sembuh. Kemudian selama pengungsian nanti selama seminggu ini semua logistiknya mereka, kita jangan lihat salah benar, kita tanggung. Jadi Pertamina udah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan pengungsi. Bahkan BUMN-BUMN lain juga bantu, bahkan kalau kita ke PMI sekarang itu berlebih tuh sampai PMI nolak untuk bantuan-bantuan karena udah cukup untuk bagi masyarakat. Nah itu yang kita lihat yang utama untuk masyarakatnya. Kemudian ini kita perlu dudukkan dengan baik gitu ya. Jangan karena ada tersangkut-sangkut politik kita jadi kemana-mana gitu. Kita harus objektif banget melihat situasinya. Ya. Jangan tadi gara-gara pelumpang Mas Gis yang gak pernah ngomongin kilang lain, sekarang ngomongin kilang lain gitu. Apakah, kan saya senang nih Mas Gis kan ngomong ada sekian kilang. Tahu gak kenapa Balongan meledak, kebakar? Enggak, saya tanya, kenapa Balongan meletus, kebakar? Tahu nggak kenapa? Enggak, saya tanya. Tahu nggak? Enggak, saya tanya, tahu nggak? Ya, kenapa? Kenapa terbakar? Ya bilang nggak tahu, bilang aja jawab nggak apa-apa, saya ngerti nggak tahu. Nggak apa-apa, tenang aja, saya lebih paham daripada Anda. Nggak, Anda tenang. mengatakan Saya belum selesai. balongan terbakar. Saya belum Balongan selesai. terbakar. Saya belum selesai. Balikpapan terbakar. Ya, kenapa Anda terbakar? tidak mengelola perusahaan BUMN Pertamina dengan baik. Pak, Terus Anda tanya, tahu nggak balongan kebakar? Pak, tenang Pak Jadi ya. kenapa Bang Arya? Bukan, gini. Jadi pertanyaannya Nggak, Pak. retorik untuk menjatuhkan bahwa saya tidak tahu kenapa Bukan. persoalan Tuntaskan teknis dulu itu Bang Arya. kebakar. Bang Gis Tenang. ditahan dulu. Enggak, Tenang Bang ya, Arya enggak, lanjutkan. Anda itu menjadi politisi atau menjadi birokrat? Tenang dulu, tenang, santai. Kalau menjadi politisi, Enggak, santai. bukan Bagus. begitu pertanyaannya. Iya, Boleh santai. ditahan dulu, Tenang Bang. aja, slow. Kita selesaikan Bang Gis, Saya terima senang kasih. nyantai. Slow. Iya. Tetapi untuk slow. berargumen, Slow aja. untuk berargumen. Enggak, santai aja. Saya belum selesai nih. Santai. Udah. Ya. Saya ngomong dulu. Ya, Silakan. Oke. Kita tuntaskan dulu Bang Arya. Ya, Bang Gis. karena Pertanyaan saya Mas satu Ges ini aja. kan masih Saya baru bertanya. masuk TV. Saya bertanya Nah, aja, oke. itu benar terbakar tidak? Sekalian Enggak, tanya. dulu. Udah, jadi gini. Kalau ada rumah orang terbakar di sana, baru saya pukul rata semua kebakaran gara satu al. Itu namanya saya pukul rata, saya nggak lihat kenapa. Jadi kita nggak boleh mengambil satu kesimpulan karena satu kejadian, padahal lokasinya berbeda, tempatnya berbeda, habis itu kenapanya berbeda. Kita nggak boleh ambil kesimpulan seperti itu. Orang tabrakan aja, sama namanya tabrakan, tapi apakah karena kendaraannya, apakah karena supirnya, kan berbeda-beda ini. Kalau alasan dari beberapa kebakaran kilang itu Bang? Nah, setelah investigasi, petir. Di Balongan petir. Di Cilacap petir. Ya, kan artinya berbeda-beda. Petirnya beda-beda jenisnya. Satu ya. Jadi gini, kemudian saya bilang bahwa kita nggak boleh pukul rata. Apalagi sekarang yang di Pelumpang ini masih diinvestigasi. Kita tunggu nih. Ya. Kenapa? Kalau memang nanti itu adalah kesalahan karena teknis dan sebagainya, kurang HSE-nya dan sebagainya, itu harus salah. Tapi kita nggak boleh pukul rata nih. Semua kita pukul rata karena ini maka semuanya salah. Nggak bisa. Itu namanya kita pukul rata terhadap berbeda. Seperti itu tabrakan orang. Bisa salah kendaraannya, bisa karena bannya kempes, bisa karena tiba-tiba ngantuk, nggak bisa kita pukul rata. Dan nggak bisa kita katakan itulah karena mobil tersebut mereknya A, maka dia suka tabrakan. Nggak bisa. Oke. Salah itu.
Nah, makanya itu logika sederhana. Logika sederhana harus kita pelajari bahwa di mana-mana kita nggak boleh pukul rata karena penyebab. Tapi kita tunggu aja nanti. Moga-moga nanti investigasinya jelas sehingga kita nggak boleh pukul rata. Wah ini karena ini berarti Pertamina salah. Jangan gitu dulu. Ya, jangan boleh gitu dulu. Saya ngajari logika namanya. Ya. Kemudian soal lokasi Bang. Nah lokasi. Begini, yang pasti di mana objek vital ada namanya buffer zone. Ya. Saya nggak ngomong tentang merah dan sebagainya, buffer zone. Ini yang selama ini seperti kata Kortubi nih, bahwa ini adalah daerah buffer zone yang dimana lama-lama dimasuki. Makanya wajar sampai hari ini itu jadi daerah konflik, nggak selesai sampai hari ini. Karena buffer zone itu nggak hanya di sini kok, di sungai aja ada namanya buffer untuk bantaran sungai itu kan nggak boleh tempati. Itu itu nggak boleh tempati, itu udah pasti. Nah. Dan inspeksi pun ada seperti, nah ini artinya ini ada buffer zone yang harus dilindungi harusnya karena kita tahu kalau ini ditempati maka ini kalau kayak kejadian ini ya di tempat lain ada juga Pertamina kena kebakaran tapi karena buffer zone yang ada korbannya yang di situ akhirnya yang artinya yang pekerja bukanlah di sekitar penduduknya. Jadi kita objektif dulu nih mendudukannya supaya enak gitu. Nah. Jadi sekarang solusinya apa? Kita ngomong solusi gitu kan gitu ya. Pak Erik mengatakan bahwa ini akan dipindahkan. Tapi jangan lihat, nah kadang-kadang kita media cuma lihat bahwa judulnya saja gitu ya. Padahal nggak dilihat itu adalah jangka panjangnya. Ya. Nggak dilihat emang langsung tiba-tiba pindah nih. Nggak bisa, tetap di situ loh depo ini. Nggak bisa pindah tiba-tiba loh. Nah, karena nggak bisa pindah tiba-tiba, maka buffer zone harus tetap ada. Maka kemarin hasil diskusi ini mau nggak mau ada buffer zone. Oke. Artinya memindahkan warga yang berada mau di sana? Mau nggak mau. Oke. Kalau kita mau selamat, kita apakah rakyat mau selamat atau sekedar rakyat punya tempat tinggal, tapi tiap malam kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nyawa saya bisa datang tiba-tiba dicabut tanpa kita tahu. Nah, makanya, apalagi tadi misalnya kayak balongan, petir yang bikin. Siapa yang bisa bertahan petir? Belum ada rara petir masalahnya. Rara hujan sebesar ada. kilang Pertamina tidak memiliki sistem penangkal petir Bang? Ada, tapi kan tetap aja namanya ada sistem-sistem yang kadang-kadang kita lawannya ini kan beda gitu ya. Petir dan sebagainya. Udah ada seperti itu, tapi kan kadang-kadang kita nggak ngerti juga prosesnya. Saya nggak ngerti teknisnya. Pertanyaan aja ya. Tunggu Mas, saya belum selesai. Saya belum selesai. 1 menit nggak nyampe. Saya belum selesai. Jadi kalau di daerah lain, itu Pertamina kebakar karena petir. Terus penangkal petirnya seperti apa teknologinya Pertamina nggak punya. Mas, lalu kalau di Jakarta persoalannya IMB. Bukan. Saya nggak ngomong tentang IMB. Iya saya balang aja karena kan tema kita diskusi di sini. Kita belum sampai ke IMB. Ya, Bang. Saya nggak ngomong IMB loh ini. Masih soal Pertamina. Saya udah objektif loh. Saya nggak mau campur-campur ke sana loh. Makanya jangan terlalu fanatis terhadap seseorang. Jadi pertanyaannya. Karena itu bisa nggak objektif lagi. Kalau di luar. Bang Ge. Kalau di luar objektif. Petir. Pertamina tidak punya alat penangkal petir. Mas, udah tenang aja. Kalau untuk di Pelumpang masih diinvestigasi. Kita belum tahu investigasi. Ya. Oke. Tenang aja. Dilanjutkan. Memang saya ngomong Pelumpang ini, kita santai dulu. Tapi sebentar, Bang Arya, soal buffer zone Bang. Kami dengar itu baru sebatas wacana belum ada implementasi sebenarnya selama ini. Yang betul yang mana ini Bang? Ya memang selama ini nggak ada, makanya kejadian. Makanya, ada, Bang, ya, makanya kita sekarang ini, yang namanya negara, dia harus menyelamatkan rakyatnya. Nyawa rakyat yang utama. Nyawa ini utama. Dengan kejadian ini kita tahu bahwa ini sangat riskan. Maka langkah berikutnya adalah buffer zone. Tapi kan ini akan dipindah nanti ini. Nggak lama juga sih, 2 tahun, 3 tahun akan dipindah. Tapi kan 2 tahun, 3 tahun ini kan rakyat ini kasihan nih. Harus kita jaga, makanya kita mau nggak mau buffer zone ini saya rasa teman-teman DPRD DKI pun harus support ini semua. Jarak buffer zone yang kemudian 50 meter. 50 meter fix ya, oke. 50 meter nih buffer zone. Inilah yang harus kita lakukan. Nah ini nanti apakah dipindah bagaimana dan sebagainya. Kalau ini sih udah kami hitung biayanya. Kami udah hitung biaya akan dipindah ke Pelindo. Pelindo kan dia kawasannya memang tidak ada penduduk di sana ya. Udah tersendiri itu ya cukuplah uang Pertamina untuk bangun kilang itu. Wow. Nggak pakai APBN. Yakin ya? Yakin lah Bang. Abang ini gimana sih? Ya yakin lah. Jangan jadi kayak kereta cepat ya, jangan.
Bang, kereta cepat kan gara-gara corona itu dan Oke, kereta kita api. kembali lagi ya, Bang. Iya. Kita masih fokus ke Pertamina. Fokus Bang. Pertamina, Bang. Tenang, nanti kita omongin Depo. lagi. Nanti Abang hati-hati loh, jangan naik kereta cepat ke Bandung. Jadi gini, Bang. Jadi ini kita akan amankan, tapi kan artinya jadi omongan Pak Erik itu tidak berhenti di situ. Sayangnya dikutip orang begitu aja. Wah, ini kan jadi rame. Kok Pertamina kalah sama yang ilegal? Ada yang bilang begitu. Enggak, ini adalah kita harus mengamankan Jangka dan panjang. memang namanya kita tahu nih. Jadi untuk ke depan mau nggak mau memang Pertamina juga dengan kondisi kepadatan Jakarta dan Wilayah. sebagainya memang kita harus realistis. Mau nggak mau kita pindahkan. Kita harus pindahkan. Tapi butuh waktu 3 tahun, 2 tahun. Iya, dengan begitu maka sekarang tugas kita adalah bagaimana kita minta tolong Pemprov DKI Jakarta sama DPR itu membuat buffer zone itu. Iya, dan itulah nanti kali Bang ada buayanya gitu. Jadi sekali lagi Bang Arya, kalau Pak Kurtubi, pengamat energi mengatakan bahwa ini tanah Pertamina yang dicuri oleh warga, tapi kenapa malah Pertamina Klarifikasi deponya yang Anda, Bang pindah, Arya. bukan warga Ya yang gini, dipindahkan. yang penting. Sesaat lagi Bang Arya, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi Indonesia. Nah itu dia, silakan dilanjutkan Bang Arya. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai solusi saat ini, meskipun pilihan Pak Erick Thohir untuk kemudian memindahkan depo pelumpang pun juga dikaitkan dengan hal politis. Ya, kalau kita tetap konsisten bahwa ini untuk penyelamatan ke depan. Jangka pendeknya ada kita amankan dulu semua, jangka menengahnya mau nggak mau kita bikin buffer zone, kemudian dengan kondisi Jakarta yang terus berkembang mau nggak mau memang harus pindah. Oke. Tapi walaupun dia pindah DKI Jakarta juga, karena nggak mungkin dipindah jauh kan, karena ini memang kan sumber minyaknya untuk distribusi minyak di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Jadi harus tetap di sini, tapi dicari yang tempat yang jauh dari penduduk. Tapi yang pasti kita jaga semua, jadi memang mau nggak mau kita akan minta juga pemerintah daerah, yang tadi, tolong berikan buffer zone. Karena ini cara kita untuk menyelamatkan semuanya. Mengapa kemudian tidak deponya tetap berada, tinggal buffer zone yang kemudian diamankan, itu yang kemudian dipertanyakan publik saat ini? Jadi buffer zone-nya ada, karena kita tahu ke depan ini kan ada banyak perubahan lah. Kita nggak mau juga terlalu dekat sama apa, kita nggak ngerti nanti meledak bagaimana, kita nggak ngerti. Bagus jauh dari penduduk aja, itu cara kita. Pak Erik lihatnya lebih kepada mengamankan supaya apapun ceritanya jauh dari penduduk. Dah. Ini berlaku hanya di Jakarta Utara atau di semua nanti depo Pertamina? Semua, bukan di ini ya. Untuk buffer zone ya. Oke. Buffer zone semuanya, Harus. semua tempat vital kita itu akan dikasih buffer zone. Semua. Ini langkah awal kita untuk menata semua yang selama ini ya agak terabaikan. Jadi sekarang kita akan masuk ke sana, semua yang memang kawasan vital kita akan bikin buffer zone-nya. Oke, singkat. Gitu. Bang Ges, sudah tepatkah solusi ini? Semoga dilaksanakan, bukan hanya kata-kata. Karena kemarin kan udah mengingatkan, tapi setelah jadi komut pun tetap nggak dilakukan apapun gitu loh. Bukan, Enggak Bang. karena itu adalah faktual gitu loh. Tapi ginilah, saya ingin menjawab yang ada di medsos saja. Ada cerita tentang semut Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut membawa air untuk memadamkan api. Lalu burung mentertawakan, wahai semut apa yang kau lakukan? Aku ingin memadamkan api yang sedang membakar nabiku. Lalu burung berkata, yang kau lakukan tidak akan berguna, hanya sia-sia. Semut menjawab, aku tahu apa yang aku katakan, yang aku lakukan adalah sia-sia. Tapi dengan ini aku menyatakan kemana aku bersikap. Itu yang dilakukan semut. Dan kita dan kepada semua relawan Anies Baswedan di Indonesia, kita sedang memadamkan api fitnah terhadap Anies Baswedan dan kita adalah semut-semut Ibrahim. Oke, baik. Bang Uki, silakan. Siap, dari saya sih sebenarnya 2 poin aja ya. Yang poin yang pertama itu adalah supaya dilakukan investigasi mendalam yang non politis ya, supaya bisa betul-betul terjadi perbaikan di core issue. Core issue-nya itu adalah kebakarannya. Ya. Kemudian poin kedua dari saya itu adalah manajemen dampak risiko. Supaya betul-betul buffer zone ini betul-betul kemudian diterapkan. Dan juga kepada seluruh kepala daerah supaya hati-hati dalam mengeluarkan izin membangun bangunan
supaya mengutamakan keselamatan warga, jangan asal populis kemudian keselamatan warga dipertaruhkan. Terima kasih. Bang Mardhani. Kata kuncinya dua, kolaborasi dan transformasi. Seluruh stakeholders, termasuk masyarakat, LSM, dan mobil khusus, Pertamina, pemerintah pusat, Pemda DKI, kami di DPR, harus berkolaborasi menyelesaikan semua masalah dengan seksama, dengan win-win solution, pakai hati. Ya. Tapi cara yang kedua, transformasi. Semua harus naik kelas. You cannot find a new land with an old map. Ya, kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Ya. Masalahnya berubah, konteksnya berubah, Jadi semua harus teknologinya, bergerak, ya? makanya harus ada naik kelas. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Semoga pelumpang yang terakhir setelah ini terwujud Indonesia yang adil, Baik. makmur, dan sejahtera. Bang Gilbert, singkat saja. Baik. Kalau kita melihat akar persoalan ini sebenarnya ini bukan hanya satu persoalan ini. Persoalan banjir, persoalan kebakaran. Ini akar persoalannya apa? Lahan. Maka kita mesti melihat bahwa lahan ini sekarang untuk hunian, kita harus memprioritaskan hunian vertikal. Sehingga daerah yang kemudian kebanjiran, kita naikkan ke tempat yang tinggi hunian vertikal. Daerah yang kemudian berbahaya, risiko tinggi, kita pindahkan ke hunian vertikal. Dan Jakarta ini akan menjadi kota metropolitan yang bukan kampung raksasa. Untuk itu diperlukan gubernur yang betul-betul berkualitas untuk memimpin Jakarta. Tanpa itu, Jakarta akan menjadi kampung terbesar di dunia. Baik. Bang Andi. Silakan Bang Andi. Ya, saya pikir sudah bagus tadi yang disampaikan Bung Arya ya. Sebelumnya kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Dirut Pertamina. Pertamina bertanggung jawab terhadap kebakaran ini. Dan Pertamina berani mengatakan bahwa memang di Jakarta Utara itu tidak ada buffer zone-nya. Nah itu sampai soal ombudsman dibicarakan soal mesin teknologi penangkal petir ketika di Balongan dan Cilacap misalnya. Dan itu bagus menurut saya. Dan Pertamina menurut saya di bawah Menteri Menek BUMN mengatakan itu akan direlokasi. Dan itu menurut saya sudah terang benderang bagus. Nah kalau terkait misalnya soal apa yang dilakukan Anies Baswedan, ya orang boleh berpendapat. Jadi saya tetap rujukan saya adalah yang objektif. Tingkat kepuasan publik di Jakarta kepada Anies Baswedan itu approval ratingnya tinggi sekali. 83% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Tentu ada yang tidak puas. Mungkin Bung Gilbert termasuk yang tidak puas. Yang 9% itu. Nah itu dia kita demokrasi boleh saja orang mengatakan puas, mengatakan baik, mengatakan tidak baik. Saya kira penutup saya dari saya itu. Baik, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir Ustadz Abir Faisal Fat. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Maria, Bang Andro. Pemirsa rahimakumullah, narasumber yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allah Subhanahu wa taala pernah merekam dalam Al-Quran sebuah peristiwa kebakaran sebuah perkampungan dalam surah Al-Qalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan begitu dramatisnya. Di akhir peristiwa terbakarnya kampung itu, Allah menyebutkan bahwa di antara mereka pemilik kebun di dalamnya saling bertengkar. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Di situ Allah gambarkan bahwa mereka saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Lalu kemudian Allah ceritakan bahwa di antara mereka ada yang memberikan nasihat. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kenapa kalian kok sibuk saling menyalahkan? Sebaiknya kalian harus selalu bertasbih atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ucapkan selalu tasbih, subhanallah, masya Allah. Bukan sibuk saling menyalahkan. Setelah itu, mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka. Bahwa ternyata kebakaran ini terjadi karena
kezaliman mereka sendiri. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Kami telah banyak melakukan dosa. Pemirsa rahimakumullah, tidak ada kejadian di muka bumi ini kecuali terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita sebagai hamba Allah ketika terjadi sebuah musibah, kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu, setiap korban bencana, korban sebuah kecelakaan terjadi, kita semua punya tanggung jawab kemanusiaan bahwa kita saling tolong-menolong. Yang pertama kali kita sadari bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan saatnya lagi setiap musibah terjadi, apapun terjadi di muka bumi ini, kita hanya berserah diri kepada Allah. Ya Rabb, ini hanya milikmu dan kami bertanggung jawab untuk saling membantu di antara kami. Seperti ini seharusnya kita saling membantu di antara kita semua, bahwa musibah ini adalah ujian dan kita menyadari bahwa ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat, Bang Gis, kemudian Bang Mardani dan juga Bang Adi Sinulinga. Bang Gilbert, terima kasih banyak. Bang Arya, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Dede dan pemirsa. Kami tentu TV One turut berduka cita atas meninggalnya 18 korban dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang dan juga 50 korban luka-luka. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kita berharap nantinya pemindahan depo Pelumpang dan juga kemudian pembentukan buffer zone dengan memindahkan sejumlah warga yang berada di area tersebut menjadi solusi yang pasti dan juga tepat bagi seluruh masyarakat. Kita tunggu bersama upaya agar tidak ada lagi kejadian yang serupa. Saya Andrew Merkuria. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.